Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Yopi Irfan Pauji dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI kelas 1G. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang reflexive pronoun. Reflexive pronoun adalah kata yang berakhiran self atau self yang digunakan apabila subjek kalimat dan objeknya adalah orang atau benda yang sama. Jadi subjek dan objeknya adalah benda atau orang yang sama. Relative pronoun digunakan apabila orang atau sesuatu di sana sebagai subjek kalimat melakukan perbuatan terhadap dirinya sendiri atau untuk dirinya sendiri. Kemudian reflexive pronoun ini merefleksikan kembali subjek atau menjelaskan kembali subjek. Menjelaskan kembali tentang subjek. Baiklah, sekarang kita lihat reflexive pronoun. Di sini ada yang singulars dan ada yang plurals. Yang pertama yang singulars, ada I, myself, you, yourself, he, himself, she, herself, it, itself. Dan ada yang plurals, yaitu we, ourselves, you, yourselves, dan they, themselves. Di awal tadi dijelaskan bahwa di dalam reflexive pronoun, di dalam kalimatnya harus ada kesesuaian antara subjek dan objeknya. Nah, di sini ada terlihat I, myself. Jadi yang dimaksud kalau subjeknya I, maka objeknya myself. Kalau subjeknya you, maka objeknya juga harus yourself. Dan seterusnya. Nah, di sini ada dua perbedaan. Yang pertama, ada you yang termasuk singulars dan ada you yang termasuk plurals. You yang termasuk singulars bermakna atau artinya kamu sendiri. Kalau yang termasuk plurals artinya kamu banyak atau kalian. Hal-hal yang akan dipelajari di sini adalah yang pertama reflexive pronoun direct object, yang kedua reflexive pronoun as an indirect object, yang ketiga reflexive pronoun as an intensive pronoun, yang keempat reflexive pronoun with the preposition by. Sekarang kita langsung kepada contoh. Contoh yang pertama yaitu dari reflexive pronoun as the direct object. Jadi di sini sebagai objeknya langsung. Jadi objeknya langsung. Saya ambil contoh. You teach yourself to speaking Arabic. Speaks Arabic. Jadi kamu mengajari diri kamu sendiri untuk berbicara bahasa Arab. Jadi kalimat yourself adalah objek langsung dari kalimat teach. You teach yourself to speak Arabic. Itu contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua saya ambil dari reflexive pronoun as an indirect object. Jadi sebagai objek tak langsung. Langsung saja contohnya. I buy myself a new watch. Saya memberikan diri saya sebuah jam tangan baru. Jadi yang dibelikan oleh saya itu jam tangan. Yang dibelikan adalah new watch, jam tangan baru. Jadi objek dari buy adalah new watch. Jadi myself-nya adalah objek tak langsung. Sekarang contoh yang ketiga saya ambil dari reflexive pronoun is a intensive pronoun. Jadi memiliki makna bukan orang lain. Contohnya, I do the text of English myself. Saya mengerjakan sendiri tugas bahasa Inggris itu. Jadi kata sendiri di sini itu bukan orang lain. Sekarang contoh yang keempat, yaitu dari reflexive pronoun with preposition by. Jadi
reflexive pronoun yang mengikuti preposisi by. Ini biasanya dilakukan sesuatu tanpa dibantu orang lain, tanpa bantuan orang lain, tanpa melibatkan orang lain. Contohnya, I do the homeworks by myself. Saya mengerjakan pekerjaan rumah atau PR itu sendiri. Jadi tanpa bantuan orang lain, mengerjakannya sendiri, itu yang dimaksud. Nah, sekian dari penjelasan dari saya mengenai reflexive pronoun. Mohon maaf bila banyak kesalahan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.